Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nur. Saya mau cerita Pak Ustadz. Mangga. Beberapa waktu lalu saya pernah melaporkan mantan suami saya ke polisi atas KDRT yang dilakukan terhadap saya. Saya mengalami KDRT sejak saya hamil 7 bulan, anak kedua saya. Gak jarang kekerasan itu baik verbal atau fisik itu di depan anak pertama saya. Nah, semenjak itu saya mengalami trauma dan kebingungan Pak Ustadz. Langkah apa yang harus saya ambil? Karena pada saat itu saya sedang hamil dan juga saya seorang ibu yang mikirin anak saya. Kalau seandainya saya nyerah di sini, gimana nasib anak-anak saya gitu. Tapi di satu sisi saya nggak kuat juga sebenarnya. Pada saat itu saya milih bertahan Pak Ustadz. Mungkin karena saya ingin bertahan satu pihak, jadi tekanan itu nggak berhenti. Jadi verbal atau fisik itu tetap saya alami bertubi-tubi. Saya udah upayakan untuk selalu meredam amarahnya gitu. Bahkan saya tuh nggak pernah permasalahin soal nafkah. Terus saya seikhlas untuk menjadi tulang punggung di rumah itu. Jadi pada saat itu saya cari jalan keluar, cerita ke keluarga mantan suami saya gitu tentang apa yang saya alami. Tapi yang saya dapat adalah justru saya yang harus introspeksi diri. Dan saya harus dianggap harus sebagai istri itu harus memaklumi apa perlakuan mantan suami saya. Tapi saya manusia biasa, saya butuh tempat cerita. Akhirnya saya cerita ke kakak saya. Karena orang tua saya udah gak ada dua-duanya. Jadi saya cuma bisa cerita ke kakak saya. Kakak saya laki-laki semuanya. Tapi saya cerita malahan saya dianggap menyebarkan aib Pak Ustadz. Dan keluarga saya dianggap toksik. Sampai akhirnya saya dan anak-anak malam hari diusir, suruh keluar dari rumah. Dengan apa yang sudah terjadi, saya tetap mengupayakan agar saya tetap bisa damai sama dia. Akhirnya saya putuskan kayak mungkin lebih baik berpisah, tapi saya pengen anak-anak ini tetap mendapatkan peran kedua orang tuanya gitu Pak Ustadz. Biarlah aku dan mantanku yang nggak bisa sejalan lagi, tapi anak-anak aku jangan sampai tidak mendapatkan peran kedua orang tua ini tadi. Tapi selama 9 bulan dari saya diusir itu Pak Ustadz, tidak pernah satu kali pun mantan suami saya mencari anak saya. Pada saat itu masih menjadi suami karena belum proses cerai. Sampai pada saat setelah 9 bulan itu mantan saya menjemput anak saya yang pertama. Tapi nyatanya saya biarin sama papinya dulu biar anak saya juga kan kangen sama papinya. Tapi dari situ saya nggak ada akses untuk komunikasi sama anak saya. Saya cuma minta waktu sebentar aja tapi nggak dikasih. Akhirnya malah terjadi kekerasan lagi yang mengakibatkan saya melaporkan dia ke polisi. Pak Ustadz. Setelah apa yang saya alami, apakah salah Pak Ustadz langkah yang saya ambil untuk melaporkan mantan suami saya ke polisi, di mana di satu sisi dia tetap ayah dari anak-anak saya. Bunda. Iya, Secara prinsip Islam mengajarkan kepada kita ketika kita disakiti, ketika kita dizolimi, memang sikap terbaiknya adalah memaafkan. Tapi jika dirasa kesalahan ini akan berdampak pada madarat yang lebih besar, tidak ada salahnya kita memberikan pelajaran kepada orang yang bikin kita sakit sebagai bentuk membela hak.
sebagai manusia. Iya. Jelas sampai sini? Jelas, jelas. Tapi dilihat dampaknya. Kalau kesalahannya masih bisa dalam kacamata kita dimaafkan, ada perubahan, ada perbaikan, sudah dikomunikasikan, maka sepertinya mengambil jalur yang lebih jauh mungkin harus dipertimbangkan. Yang kedua, saya sering bilang ini ya, kita dengan pasangan boleh jadi ada keadaan yang membuat kita harus berpisah. Alasannya sudah kita pertimbangkan, tapi ingat ya, kita dengan pasangan mungkin boleh berpisah, tapi dengan anak, hubungannya, pendidikannya harus tetap ada, walaupun kita mungkin masing-masing. Maka sekarang kalau kita masih bisa bersama walaupun berpisah, ngurusin anak, membesarkan anak, silahkan. Makanya kita harus fokus, harus ambil konsekuensi apapun. Kalau kita udah memilih jalan sendiri, sok bismillah. Menurut AA, hidup ini terlalu sayang jika dihabiskan dengan sakit hati yang kita rasakan. Setuju? Setuju. Dia masing-masing, kita masing-masing. Jangan takut, setiap anak punya rezekinya masing-masing. Amin. Setuju? Setuju. Rizkinya anak tidak ditentukan oleh orang tuanya. Tapi rizkinya anak ditentukan oleh siapa? Allah subhanahu. Oleh Allah. Maka percayalah, rizki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rizki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Rizki sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Selama kita yakin pasti ada catatan rizki yang Allah berikan untuk anak-anak kita. Bismillah, Mbak Anastasia, selamat sudah lepas dari yang toksik-toksik begitu. Iya, iya. Dan menurut AA, tinggalkan yang menyakitimu, fokuslah kepada yang mencintaimu. Boleh jadi kenapa Allah belum hadirkan rasa cinta terhadap hatimu, karena di hatimu masih ada beban kebencian kepada orang yang menyakitimu. Pelan-pelan hapus, pelan-pelan tinggalkan, biar ruang di hati ini diisi dengan cinta terbaik yang Allah siapkan untuk kita ke depan. Sedih ya pastinya, nggak terima kenapa aku yang harus ngalamin ini gitu ya. Dan aku udah mengusahakan yang terbaik gitu untuk keluarga aku. Detik ini anak-anak nggak tahu. Jadi sampai detik ini aku tetap menjaga mental anak-anak aku. Kalau aku dan mantan suamiku baik-baik aja. Dan orang tuanya sedang bekerja untuk menghidupi kita gitu. Kasih tahu ke mereka kalau memang hidup itu nggak selamanya sempurna atau seperti mau kita gitu ya. Kita tuh cuma bisa berencana, tapi semuanya itu Allah yang menentukan ya. Jadi aku bakal kasih tahu ke mereka kalau apa yang aku alami dan mereka alami itu yang terbaik dari Allah. Alhamdulillah aku tenang ya. Ternyata memang semua itu ada sebab akibat. Jadi kalau kita berbuat tidak baik gitu ya, pasti ada konsekuensinya.